Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah dan yang kami hormati pula kepada Ketua Panitia PPDB beserta seluruh jajaran staf dan panitia yang hadir dalam acara rapat pada pagi hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di acara rapat strategi perencanaan PPDB di pagi hari ini. Berdasarkan data di pagi hari ini, jumlah pendaftaran kita baru mencapai 30% dari kuota yang kita sediakan. Sementara itu, waktu pendaftaran tersisa hanya 2 minggu lagi. Jadi, agenda ini sangat mendesak demi keberlangsungan operasional madrasah untuk tahun pelajaran baru. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan, arahan sekaligus pembukaan rapat secara resmi oleh Bapak Kepala Madrasah. Kepada Bapak Kepala Madrasah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuridin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada rapat hari ini. Melanjutkan pembahasan minggu lalu, hari ini kita harus mengatur strategi dan mengevaluasi strategi pemasaran sekolah kita. Perlu kita ketahui, sekolah menengah dan kejuruan di luar sana persaingannya itu sangat ketat dan pemasarannya juga sangat cepat. Maka dari itu, mari kita rancang strategi pemasaran sekolah kita. Dan perlu kalian ketahui, pemasaran sekolah pada tahun ini itu sangat merosot, yaitu di angka 30%. Saya ingin rapat pada hari ini itu berjalan semaksimal mungkin dan menghasilkan keputusan yang konkret, aplikatif, dan bisa diterima oleh masyarakat di luar sana. Saya juga selaku Ketua PPDB akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, angka 30% ini adalah sinyal bahaya bagi kita. Pada sebelumnya pendaftaran di madrasah kita itu 60%, turun ke 30%. Berarti itu ada penurunan drastis di sekolah kita. Nah, saya ingin tahu dari pengamatan lapangan, mengapa calon siswa itu tidak melirik madrasah kita. Silahkan dari Wakil Ketua menyampaikan laporannya. Baik Bapak Kepala, izin menyampaikan dari hasil pemetaan kami di lapangan bersama tim. Jadi kami sempat berbincang dengan beberapa tokoh masyarakat dan alumni Madrasah Sanawiyah Mitra. Kami menemukan ada 2 masalah. Yang pertama yaitu lemahnya branding program unggulan. Jadi sekolah kompetitor di sebelah itu sangat gencar dalam melakukan branding program unggulan dengan menawarkan program beasiswa kepada siswa yang berprestasi dalam olahraga maupun keagamaan. Kemudian yang kedua, jadi ada persepsi di masyarakat bahwa fasilitas laboratorium komputer dan laboratorium sains kita itu tertinggal. Jadi kita itu kalah setat dalam mengkomunikasikan keunggulan madrasah kita ke publik. Jadi itu masalah yang kami temukan di lapangan, Bapak Kepala. Ya, terima kasih. Ya, saya izin menambahkan data dari Wakil Ketua. Berdasarkan hasil pemantauan kami di formulir digital dan PPDB online, ada sekitar 150 akun yang sempat mengisi formulir di awal. Namun mayoritas tidak melanjutkan ke tahap verifikasi berkas dan daftar ulang. Ketika tim sekretariat mencoba menghubungi secara personal via WhatsApp,
kami menemukan alasan utama, yaitu biaya administrasi di awal dirasa terlalu mahal dibandingkan sekolah sekitar yang saat ini sedang gencar mengadakan promo berupa diskon early bird. Nah, early bird itu merupakan diskon khusus pada pendaftaran di awal. Izin menambahkan, terkait masalah biaya yang disampaikan sekretaris, kita harus lebih realistis melihat kondisi keuangan dan marketing pendidikan. Nah, saya sudah membuat simulasi anggaran operasional. Jadi, jika kuota 100% tidak terpenuhi, operasional madrasah tahun depan justru akan jauh lebih terganggu dikarenakan siswa yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, saya mengusulkan kebijakan finansial darurat dengan memberikan diskon 15% kepada gelombang terakhir, gelombang pangkal, dan diskon gratis bagi 20 pendaftar pertama yang melakukan daftar ulang mulai besok ini. Kemudian, bagaimana dari segi anggaran kita bisa melakukan subsidi silang dari dana pengembangan jangka menengah. Usulan menarik dari Bunda. Namun kita butuh strategi pemasaran program-program kita. Nah, jadi kita butuh seksi publikasi. Nah, strategi bagaimana yang telah disiapkan oleh seksi publikasi? Izin berikan solusi dan sudut pandang dari pemasaran media digital saat ini. Setelah kami evaluasi, ternyata konten publikasi kita selama ini terlalu monoton dan hanya berisi brosur tabel rincian harga yang sangat-sangat kurang menarik. Sementara sekolah kompetitor lain itu sudah memanfaatkan media sosial secara dinamis dengan membuat video testimoni alumni yang sukses kuliah atau yang langsung kerja. Sebagai solusi dari publikasi, saya mengusulkan dua hal, yaitu yang pertama, pembuatan video promosi digital. Kami butuh yang namanya data alumni, Pak Ketua. Kami butuh data alumni sukses dari sekretaris hari ini juga, gitu. Dan kami akan kemas dalam bentuk konten alumni story di TikTok, Instagram, dalam editan yang sangat menarik tentunya, gitu. Yang kedua, selain digital, kita tetap butuh yang menyebarkan brosur cetak baru yang didesain ulang secara interaktif, lalu disebar ke titik-titik yang strategis seperti pusat keramaian, TPG, madrasah sanawiyah yang terdekat dalam sekolahan kami. Gitu. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh seksi publikasi tadi. Namun strategi publikasi akan jauh lebih sukses jika kita menggabungkannya dengan sebuah event atau kegiatan menarik di madrasah kita. Jadi kita undang calon bupati di sini. Menarik juga, tapi event atau lomba apa yang akan dilaksanakan dalam sisa waktu 2 minggu ini? Jadi begini Bapak, kita akan mengadakan mini event seperti kompetisi akademik, cepat tepat, ataupun lomba non akademik keagamaan tingkat SMP, MTS, kota atau kabupaten. Kemudian saat event nanti berlangsung, kita tampilkan seluruh prestasi siswa-siswa kita yang kita punya. Kemudian seluruh fasilitas-fasilitas yang kita punya juga kita tampilkan. Kemudian saat acara itu berlangsung, dari seksi publikasi nanti bisa mengambil video-video kegiatan acara atau melakukan syuting massal, kemudian serta menyebarkan brosur yang terbaru. Jadi hal ini menciptakan experience langsung bagi calon siswa bahwa madrasah kita itu hidup dan berprestasi. Begitu sekiranya Bapak yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk itu kita bisa langsung bekerja sama dengan pihak eksternal seperti kantor keagamaan, kemudian bank mitra madrasah atau kepala madrasah sanawiyah yang di bawah naungan kita. Nah, kita akan mengirimkan tim verifikator lapangan
untuk dialihfungsikan menjadi tim marketing untuk melakukan sosialisasi. Nah, mereka akan datang ke setiap sekolah dan melakukan presentasi singkat selama 10 menit di setiap kelasnya. Kemudian mereka akan membagikan brosur diskon 15% dan juga seragam gratis tersebut. Izin menengahi selaku moderator dalam diskusi agar tetap seimbang. Jadi konsep jemput bola ke sekolah mitra itu sudah sangat efektif. Namun, jika tim verifikator lapangan kita turun ke sekolah lain, lalu siapa yang akan menjaga loket pendaftaran di madrasah? Jadi, jangan sampai jika ada calon pendaftar baru datang, tidak ada staf yang siap melayani dengan baik. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan antisipasinya, yaitu dengan membagi tugas staf administrasi sekretariat. Yang pertama itu 2 orang staf senior itu akan menetap di loket pendaftaran untuk menjaga pelayanan yang baik. Sementara 3 orang staf lainnya itu akan turun ke lapangan langsung bersama wakil ketua untuk masuk ke sekolah-sekolah mitra dan lingkungan sekitar secara bergantian. Lebih baik dari hasil rapat kali ini luar biasa sekali ya. Dari beberapa analisis yang muncul dan opsi strategi yang muncul tadi juga sangat komprehensif, mulai dari pemotongan biaya, pembuatan infrastruktur alumni, ada penyebaran brosur baru, hingga gerakan jemput bola berbasis mitra. Tapi sebelum kita mengoperasikan tentang program kerja sisa 2 minggu ini, kami mohon arahan dan koreksi keputusan akhir dari Bapak Kepala Madrasah kepada mewakili. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu. Saya sangat bangga dengan kalian. Semoga apa yang dimusyawarahkan hari ini bisa kita realisasikan secepatnya. Dinamika ide-ide yang muncul menunjukkan bahwa panitia PPDB ini sangat semangat dan juga ingin mengangkat nama baik madrasah kita. Ada beberapa poin keputusan dan penegasan dari saya selaku kepala madrasah. Yang pertama, saya setuju dengan usulan bendera tadi. Kita berikan potongan uang administrasi awal 15% untuk sisa gelombang ini. Dan subsidi seragam gratis untuk 20 pendaftar pertama mulai besok pagi. Bendahara segera koordinasikan dana subsidi silangnya. Kemudian untuk merespon isu kompetitif, kita melengkapi paket diskon dengan menjamin beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi. Siswa yang masuk dengan piagam prestasi baik akademik maupun non-akademik akan kita bebaskan SPP selama 1 bulan. Ini akan menarik orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya di madrasah kita. Selain itu, untuk sesi publikasi, saya sarankan membuat video promosi dan poster digital yang berani, menonjol dan juga modern. Highlight kata-kata gratis seragam, diskon 15%, dan beasiswa berprestasi itu ditonjolkan. Naikkan konten ini sore ini juga di seluruh platform media sosial. Saya juga sepakat dengan skema sekretaris mulai besok pagi lakukan gerakan terpadu dengan sekolah-sekolah mitra. Manfaatkan hubungan baik kita dengan Kementerian Agama untuk mempermudah akses masuk kita. Ingat, pemasaran pendidikan yang sukses bukan sekedar membagikan kertas brosur, melainkan bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat di luar sana agar anak-anak mereka bisa disekolahkan di kita dan si anak juga merasa aman, nyaman, berprestasi dan tidak luput dengan akhlakul karimah. Kita masih mempunyai 14 hari. Mari kita optimalkan waktu 14 hari ini dengan promosi secepat mungkin dan kita bisa mencapai target. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Madrasah yang telah memberikan arahan untuk kami selaku panitia PPDB. Keputusan telah diambil secara mufakat dengan kebijakan
subsidi seragam, diskon 15%, kemudian beasiswa prestasi, revitalisasi konten digital, dan gerakan jemput bola dimulai besok pagi. Mohon untuk Ibu Sekretaris segera disiapkan SK revisi untuk biaya hari ini. Seksi publikasi nanti pastikan materi iklan digital naik sore ini. Mari kita tunjukkan kerja sama tim yang solid. Rapat teknis ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah dan Ketua Panitia. Langkah strategi sudah dipetakan dengan sangat jelas. Jadi kita masih mempunyai waktu kurang lebih 14 hari lagi untuk mengubah suatu tantangan ini menjadi suatu keberhasilan. Sebelum hari ini saya tutup, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu peserta rapat? Jikalau sudah dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup acara rapat pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertugas dan selamat berjuang rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.